Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah. Dan pagi hari ini saya Miftah Firdaus ya. Iya, tentunya bersama juga saya Ali Rahman akan menemani aktivitas pagi Anda pemirsa di Gelaran pagi hari ini. Sambil tentunya menikmati berbagai informasi dari kami, tentunya sambil menikmati apapun yang ada di hadapan Anda. Iya, betul. Dan sekali. Tentunya kita hadirkan selama 1 jam nanti ya, dalam Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Nah, jadi sudah dipersiapkan tadi beberapa informasi seperti hanya yang sudah awal tadi ya rekan Ali Rahman dari kegiatan Majelis Tafsir Al-Quran. Ini apa saja sih yang akan hadir? Lihat dakwah dari Majelis Tafsir Al-Quran di seluruh penjuru Indonesia. Di antaranya adalah perkembangan dakwah di wilayah Kabupaten Magelang. Magelang, tepatnya di Kecamatan Surumbung. Ya, wah, jadi sudah mulai menggeliat dengan adanya pertumbuhan calon cabang di desa di Kecamatan Surumbung. Di mana Ustadz Soeharto SAG selaku Ketua Umum MTA Pusat berkenan hadir di sana. Gitu. Dan itu bertepatan dengan kajian rutin. Nah, selain daripada kajian rutin, Ustadz Soeharto juga menyampaikan ini sebagai bentuk tinjauan kesiapan dari calon cabang. Ya, jadi calon cabang ditinjau ya? Nah, ditinjau kemudian nanti apakah sudah siap belum? Kesiapannya ya, terkait dengan infrastruktur mungkin, kemudian kepengurusan. Maksudnya infrastruktur adalah infrastruktur untuk tempat kajian. Kemudian nyaman untuk kajian atau mungkin yang lainnya. Dan pihaknya pun juga berharap dengan diresmikan pengajian ini tentu akan semakin memperluas ya jangkauan kajian Majelis Tafsir Al-Quran yang ada di Kecamatan Surumbung, Kabupaten Magelang gitu. Dan informasinya sesungguhnya rekan Ali akan kami bacakan untuk Anda. Menjelang peresmian cabang MTA pada September mendatang, Ketua MTA Pusat meninjau tempat pengajian di Kecamatan Surumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Calon cabang MTA Surumbang berada di Dusun Tosaren, Desa Keradenan, Kecamatan Surumbung, Kabupaten Magelang. Pengajian ini mendapat kunjungan Ketua MTA Pusat Ustadz Soeharto SAG. Kunjungan dilakukan Sabtu lalu bertepatan dengan pengajian rutin yang digelar MTA Surumbung. Ustadz Soeharto menjelaskan kehadirannya di Surumbung untuk meninjau calon cabang MTA yang akan diresmikan pada September mendatang. Alhamdulillah hari ini pengurus pusat bisa meninjau calon cabang yang insya Allah akan diresmikan tanggal 24 September yang akan datang di wilayah Magelang, tepatnya di Kecamatan Surumbung. Nah, insya Allah nanti termasuk bagian dari calon cabang Surumbung. Pihaknya juga berharap diresmikannya tempat pengajian MTA di Kecamatan Surumbung dapat memperluas dakwah Majelis Tafsir Al-Quran. Kontributor Magelang, Jawa Tengah, Wiwit Parastiawan dan Adi Purwanto, MTA TV. Ya, demikian tadi informasi tentang bagaimana perkembangan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran, terutama yang berada di Kecamatan Surumbung, Kabupaten Magelang gitu ya. Ini merupakan binaan yang nantinya akan menjadi calon cabang Surumbung ya di Kabupaten Magelang. Nah, jadi kita bersyukur gitu ya. Semakin merebak di wilayah Kabupaten. Di wilayah di seluruh Indonesia tentunya akan benar sekali. Kemudian kita coba beralih ini ke wilayah Surakarta, di Solo gitu ya. Area Keraton Surakarta. Keraton ya. Di mana ada penandatanganan nota kesepahaman revitalisasi. Ya, sepertinya yang beredar informasi yang teknis penataan kawasan Keraton Kasunanan Surakarta. Gitu. Yang mana seperti yang disampaikan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, memastikan pengerjaan akan dimulai pada September tahun ini. Oh, September tahun ini akan dimulai begitu ya. Nah, dan tentu akan kita lihat bersama bagaimana revitalisasi Keraton Kasunanan Surakarta ini kalau kita melihat di berbagai sisi memang pantas sudah cukup umur gitu ya untuk direhab atau revitalisasi di berbagai sisi, di berbagai sudut.
Keraton Surakarta ya. Dan ternyata memang kalau tidak dilakukan dengan baik dan benar memang artinya bahan baku yang lama dan yang baru kalau tidak sinkron malah cepat rusak begitu. Cepat rusak. Dan ini pun kalau dari Ditjen menurut Kepala Balai Perencanaan Pembangunan Jawa Tengah ini pun kalau untuk merevitalisasi keraton ini tidaklah mudah. Artinya memang butuh perencanaan, kemudian butuh waktu yang agak panjang karena ini cagar budaya ini. Rekan Ali ya, cagar budaya. Cagar budaya, jadi harus hati-hati tidak merusak konsep cagar budaya betul. yang sudah ada. Dan Keraton Surakarta memang area sekitar keraton seperti alun-alun utara, alun-alun selatan ini menjadi destinasi wisata lokal. Betul. Bagi kita untuk refreshing dan tempat saling berkomunikasi dengan warga karena area terbuka ya. Ada yang di situ yang berjualan, ada yang berolahraga, sepak bola ataupun ya berbagai kegiatan masyarakat di Kota Solo ya menjadi titik pusat atau center kegiatan begitu. Diharapkan dengan dipercantiknya Keraton Surakarta nanti semoga semakin menambah ataupun semakin merawat cagar alam, cagar budaya dari Keraton Surakarta ini. Artinya pemerintah Kota Solo pun juga mendukung dengan adanya revitalisasi yang sebelumnya barangkali di Keraton Mangkunegaran juga sudah direvitalisasi dan saatnya giliran dari Keraton Kasunanan Surakarta untuk direvitalisasi dan ini nanti bisa dijadikan destinasi wisata gitu ya. Ketika booming di sekitar alun-alun selatan kan jadi pusatnya bakso bakar. Wah, iya betul dulu ya. Sekarang pun masih bakso bakar, telur gulung dan sebagainya. Ini ya tentu ada yang ada. Dan tentu hal yang sangat menggembirakan, kabar yang sangat membahagiakan tentunya bagi warga masyarakat Kota Solo. Dan sekitarnya. Tentunya ini sangat membanggakan untuk tujuan kunjungan wisata dari kota-kota lain. Baik, kita simak rekan Miftah untuk informasinya. Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menandatangani nota kesepahaman perencanaan teknis penataan kawasan Keraton Kasunanan Surakarta. Penandatanganan Nota Kesepahaman Perencanaan Teknis Penataan Kawasan Keraton Kasunanan Surakarta dihadiri sejumlah pihak terkait, seperti Raja Keraton Kasunanan Surakarta Pakubuwono VIII Hangabei, Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka, dan pihak Balai Perencanaan Pembangunan Wilayah Jawa Tengah Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka memastikan pengerjaan akan dimulai pada September tahun ini. Beres. Ya, kasih ya. Setelah tanda tangan terus gimana? September atau awal Oktober akan segera mulai ya. Melihat kondisi di lingkungan Keraton Kasunanan saat ini sudah saatnya untuk dilakukan revitalisasi agar bangunan cagar budaya di Kota Solo ini dapat lebih terjaga. Menurut Kepala Balai Perencanaan Pembangunan Wilayah Jawa Tengah Kementerian PUPR, membangun wilayah cagar budaya tidaklah mudah dan direncanakan akan menghabiskan dana sebesar 35 miliar rupiah. Karena revitalisasi kawasan cagar budaya itu tentunya tidak mudah, beda dengan kita membangun secara konvensional. Nilai dananya berapa Pak? Nilai dananya mungkin sekitar di angka 35 miliar ya, kurang lebih ya. APBN-nya nanti dari APBN 2024. Jadi mulai dari tahun ini dan sampai meluncur di tahun 2024. Untuk mendukung revitalisasi aset milik Keraton Kasunanan Surakarta, pengerjaan wilayah kawasan Keraton Kasunanan akan dimulai dari alun-alun utara dan selatan. Dari Kota Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV. Ya, kita turut berbangga gitu ya. Iya. Turut cukup bahagia dekat dengan gitu ya. Cukup dekat dengan studio TV ya. Sudah pernah masuk rekan? Sudah, kalau masuk belum bisa ya. Minimal ke museum keratonnya ya. Oh gitu. Ada museum Keraton Surakarta. Kapan-kapan kita bareng sana ya? Harus, boleh. Kita rencanakan masuk sebelum revitalisasi dan sesudah revitalisasi. Ini nanti akan bagaimana melihat perbedaan yang akan terjadi gitu ya. Karena cukup dekat, kalau alun-alun mungkin tiap hari gitu ya. Nah, ini jalan, tapi kalau dalamnya mungkin perlu kita lihat gitu.
Kita kembali ke geliat dakwah Majelis Tahfidz Al-Quran. Kita kalau tadi di Kabupaten Magelang. Ini informasi berikutnya adalah dari Sragen ini. Sragen ya. Kedawung ya. Ini tentang kajian keputrian ini rekan. Kajian keputrian yang diikuti oleh ratusan peserta dari MTA cabang Kedawung 2. Karangmalang 1 sampai 4 dan binaan Kedawung 5. Berarti calon cabang. Calon cabang juga berarti ini termasuk membanggakan gitu ya, artinya kajian-kajian diselenggarakan di setiap wilayah begitu. Nah, ini juga di kajian keputrian menggelar kajian yang berada di Kedawung tadi ya. Ya, betul. Yang berada di Kedawung. Menggelar kajian gabungan yang digelar pada hari Sabtu siang ya di bertempat di MTA cabang Kedawung 2. Materi pengajian disampaikan oleh bidang keputrian MTA Pusat Ustazah Insinyur Sri Rahayu. Dalam penyampaiannya Ustazah Sri Rahayu mengingatkan untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Wah, menarik sekali. Tidak di lain itu juga ini selaku koordinatornya ada Ibu Diah Salfitri ini juga mengatakan bahwa pengajian gabungan ini digelar untuk menjalin silaturahim gitu ya. Serta menimba ilmu dan tidak lupa untuk mengamalkannya. Jadi tidak hanya menimba ilmu tapi juga mengamalkannya dari kajian-kajian yang diselenggarakan gitu. Menarik sekali, tapi hanya untuk putri loh ini. Hanya untuk putri. Nah, karena memang ya khusus putri kan keputrian. Peran keputrian juga bagus sekali gitu. Ya. Kemudian untuk selanjutnya, nah ini akan kami bacakan untuk Anda semuanya, pemirsa MTA dimanapun Anda berada. Informasi selengkapnya tentang kajian keputrian guna menjalin silaturahim bidang keputrian MTA Perwakilan Sragen Jawa Tengah menggelar pengajian gabungan. Ratusan peserta dari MTA Cabang Kedawung 2, Karangmalang 1-4, serta binaan Kedawung 5 menghadiri pengajian gabungan keputrian yang bertempat di MTA Cabang Kedawung 2 pada Sabtu siang. Materi pengajian disampaikan oleh bidang keputrian MTA Pusat, Ustazah Insinyur Sri Rahayu. Dalam penyampaiannya, Ustazah Sri Rahayu mengingatkan untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Menjadikan uswatun hasanah kita, teladan kita itu adalah Rasulullah SAW. Semuanya terjaga gitu. Jadi yang tidak digunakan. Mari kita contoh beliau untuk kehidupan kita sehari-hari yang di dalam Al-Quran tidak ada. Kita diberitakan untuk mengikuti nasihat yang beliau ucapkan dan apa yang beliau lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Diah Sawitri SPD selaku koordinator keputrian kelompok 8 Sragen mengatakan, pengajian gabungan digelar untuk menjalin silaturahim serta menimba ilmu dan mengamalkannya. Kami mempunyai tujuan agar dari berbagai cabang ini warga ibu-ibu dapat menjalin silaturahmi sehingga antara ibu yang satu dengan yang lain itu bisa kenal, bisa bersama-sama mencari ilmu sehingga kita semuanya dapat menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Diharapkan kegiatan ini semakin mempererat jalinan ukhuwah Islamiyah, utamanya di antara keputrian di Kabupaten Sragen. Kontributor Sragen Jawa Tengah, Sunarto, MTA TV. Wah, ini bertempat di MTA Cabang Kedawung 2, ya. Wah, ini untuk kajian keputrian yang ada di wilayah Sragen. Selaku pemateri tadi Insinyur Sri Rahayu sekaligus beliau adalah pengisi program di MTA TV ya. Ya, betul. SWB ya, saat yang mati bicara gitu. Nah, jadi kita turut berbahagia dengan adanya kajian keputrian yang ada di wilayah Sragen. Artinya kader-kader putri ini dalam rangka untuk mendukung dakwah Majelis Tahfidz Al-Quran ini juga penting gitu ya, dibutuhkan gitu ya. Ketika dari bidang keputrian ini ada, kemudian jadi tentunya untuk wilayah Sragen ya, khususnya wilayah Sragen, anak remaja ataupun keputrian remaja ataupun yang sudah dewasa ini merupakan bentuk penggemblengan ataupun menyatukan sebagai persiapan untuk para remaja menempuh rumah tangga tentunya. Untuk rumah tangga. Ketika nanti suaminya berdakwah, ini seorang istri ini juga harus paham bagaimana
suaminya berdakwah majelis tafsir Al-Quran ya. Di majelis tafsir Al-Quran ini akan keluar setiap saat, kemudian bepergian setiap saat. Ini harus paham begitu. Tidak ada rasa gerundel dan sebagainya kan tadi dikatakan gitu kan. Nah ini. Ya. Itulah sebagai berbagai giat ataupun berbagai geliat kegiatan majelis di perwakilan Sragen. Masih sama keputusan ini masih di sama di wilayah JJB ya. Oh, JJB itu Jakarta, Jawa Barat, Banten. Ya, Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Wilayah Timur. Wilayah Timur, JJB wilayah Timur ya. JJB wilayah Timur. Yang menggelar kajian keputrian di gedung MTA perwakilan Karawang. Oh, Karawang. Pernah sana kalau Karawang. Karawang itu berarti di mana itu? Karawang ya di Karawang, Jawa Barat. Kosambi. Oh iya, di Duren atau apa itu, Kampung Duren. Ini ya. Nah, ini yang dihadiri sekitar 300-an peserta dari wilayah Karawang, Bekasi, Subang, Purwakarta dan Cikarang, Jawa Barat. Pengajian menghadirkan bidang keputrian MTA Pusat dengan mengambil tema kembali kepada Al-Quran dan Sunnah untuk memperkokoh kebersamaan. Wah, ini penting lagi nih ilmu-ilmu yang disampaikannya begitu ya tentang keputrian. Lagi-lagi ini bagaimana sosok seorang istri, ibu, kemudian putri ini sangat penting sekali untuk berjalannya dakwah majelis tafsir Al-Quran tentunya begitu. Dan tentu sebagai pemateri beliau Dr. Yuni Ratna Dewi, koordinator dari Keputrian MTA Pusat. Oh ya. Nah sementara juga di ketua panitia ini ada Ibu Khoiriah SPD ini juga berharap gitu ya. Artinya adanya kegiatan ini para peserta dapat mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, dan secara maksimal tentunya begitu ya, dan saling mendukung dalam menjalankan peran masing-masing. Nah ini penting sekali, peran sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita tadi untuk mendukung dakwah majelis tafsir Al-Quran di berbagai wilayah dan berbagi amanah ya. Amanah yang ada ketika sang suami bertugas dakwah ya, tugas dakwah, sang istri juga bertugas dakwah di rumah. Dakwah di rumah ya, menjaga. Kita ikuti berita selengkapnya tentunya rekan Miftah dan pemirsa. Bidang keputrian MTA Jakarta, Jawa Barat, dan Banten atau JJB Wilayah Timur menggelar pengajian gabungan bersama bidang keputrian MTA Pusat. Pengajian gabungan keputrian MTA JJB Wilayah Timur berlangsung di gedung MTA perwakilan Karawang. Dihadiri 300-an peserta dari wilayah Karawang, Bekasi, Subang, Purwakarta, dan Cikarang, Jawa Barat. Pengajian menghadirkan bidang keputrian MTA Pusat dengan mengambil tema kembali kepada Al-Quran dan Sunnah untuk memperkokoh kebersamaan. Hadir sebagai pemateri dalam pengajian ini Dr. Yuni Ratna Dewi, koordinator keputrian MTA Pusat. Harapan kami dengan kajian hari ini, ibu-ibu semua warga MTA, khususnya dari perwakilan Karawang dan sekitarnya, bisa mengamalkan Al-Quran dan Sunnah untuk kehidupan sehari-hari dan juga bisa lebih memperkuat kebersamaan antara sesama warga MTA dan juga bisa menjalankan perannya sebagai seorang wanita dan istri dengan sebaik-baiknya. Sementara Ketua Panitia Khoiriah SPD berharap melalui kegiatan ini, para peserta dapat mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dengan maksimal, serta saling mendukung dalam menjalankan peran masing-masing. Kami berharap semoga dengan kajian ini, para peserta ibu-ibu bisa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan juga memperkuat kebersamaan dan juga bisa menjalankan perannya dengan maksimal sebagai istri dan ibu yang solehah. Dengan safari dakwah ini diharapkan dapat mempertebal keimanan kepada Allah serta menguatkan persatuan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kontributor Karawang, Jawa Barat, Fajar Catur Hidayanto dan Erni Widadi, MTA TV. Kalau dilihat dari klip-klip beritanya nampak banyak remajanya ya. Banyaknya remajanya. Ini turut berbangga, artinya generasi-generasi yang ada ini dapat dididik sedemikian rupa begitu ya, untuk digembleng kemudian untuk mendukung dakwah majelis tafsir Al-Quran. Ya.
Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita rehat dulu ini rekan Ali sebelum kita nikmati informasi untuk Anda semuanya. Jangan kemana-mana, pemirsa, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Tentu masih di Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Nah, seperti hanya informasi berikut ini masih kaitannya dengan kajian keputrian ini, rekan Ali. Tadi seperti yang tadi sudah disampaikan berita sebelumnya ya, berita sebelumnya dari Karawang, JJB tadi ya, begitu. Nah, ini kita akan langsung berinteraksi dengan koordinator bidang keputrian MTA Pusat, ada Dr. Zuni Ratna Dewi. Nah, ini kita akan coba berbincang tentang kajian keputrian yang digelar oleh MTA Pusat ini ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dr. Zuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, ini sudah terlihat di layar ya. Kabar baik dan sehat, Dokter? Insya Allah baik, sehat. Alhamdulillah baik. Ibu, ini kan tahun ini bidang keputrian ya, MTA Pusat ini gencar sekali menggelar kajian keputrian ya. Seperti hanya tadi di Sragen ini juga ada. Kemudian berita sebelumnya tadi di Karawang tadi ya, di wilayah JJB ini ada begitu. Ini apa maksud dan tujuan atau latar belakang digelarnya kajian keputrian ini, Bu? Ya. Tujuan dari kajian keputrian yang kami selenggarakan oleh Keputrian MTA Pusat yaitu untuk yang pertama yaitu untuk mempererat tali silaturahim antar warga MTA Putri, kemudian untuk mengingatkan kembali kepada warga MTA Putri untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam menjalankan perannya baik sebagai istri, sebagai ibu, utamanya sebagai pendidik yang utama dan pertama bagi anak-anaknya. Kemudian juga yang ketiga untuk memperkokoh kebersamaan antar warga MTA, dan juga nanti ke depan kami Keputrian MTA Pusat itu untuk membina warga putri MTA dengan semaksimalnya agar bisa mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, mengamalkan hasil ngaji dengan sebaik-baiknya untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam rangka untuk meraih tujuan tersebut, Ibu Dr. Yuni ya, apa nih tema-tema yang diangkat ketika dalam kajian agar peran warga putri ini lebih maksimal, dioptimal, Ibu Dr. Yuni? Untuk kan setelah pandemi baru pertama kali deh Pak Andi Pak Miftah deh ya Pak Miftah karena baru pertama kali kami Keputrian MTA Pusat mengadakan kajian, dan ini memang sesuai dengan arahan dan nasihat dari beliau pimpinan Pusat MTA Al-Ustadz Saifullah LCM Hum. Jadi kemarin yang kami sampaikan dalam kajian keputrian untuk yang pertama kali ini itu semua dari nasihat beliau. Jadi yang kami sampaikan itu nasihat-nasihat beliau dengan tema kembali kepada Al-Quran dan Sunnah untuk memperkokoh kebersamaan. Dan nanti mungkin setelah ini kami lebih fokus untuk tema tentang keluarga seperti itu, Pak. Kemudian ini Ibu, tadi kan berita sebelumnya ini di wilayah JJB tadi yang meliputi Jawa Barat dan Bekasi, Karawang dan sebagainya. Kemudian kalau dibandingkan dengan wilayah Solo Raya dan sekitarnya, ini adakah apa ya karakteristik yang berbeda begitu Ibu dari warga putrian dari sana, Ibu? Karawang, ya tadi. Kemarin kami melihat itu perbedaannya ini Pak Ali kali Pak Miftah. Karena itu banyak warga putri, jadi ibu-ibu warga putri yang masih muda, masih muda, kemudian remajanya banyak, pemudinya banyak, ibu-ibunya juga masih muda-muda, dan mereka semua bersemangat. Jadi semua kegiatan kemajuan itu dari SD-nya, kemudian ada untuk TPQ-nya itu sendiri, ada TPQ, ada diniyah seperti itu. Jadi semua
Jadi untuk jenjangnya itu juga dibuat seperti kelas sekolah itu Pak. Jadi luar biasa di sana itu. Kemudian di sekitar majelis itu kan memang ternyata saat awal mendirikan majelis itu memang ternyata ada seperti perumahan gitu. Jadi perumahan jadi di situ ada 40 kakak. Jadi saat majelis itu berdiri itu juga warga yang mendidik yang merintis masjid Karawang itu sendiri itu membuat rumah di sekitar masjid itu jadi seperti perumahan. Kita ada 40 kakak. Kami akhirnya kami juga sempat silaturahmi karena juga ada teman sejawat kan Dr. Eniko Sakti itu teman sejawat dari SMA kemudian kuliah di FK, jadi kami juga sempat silaturahmi. Rumahnya dekat, jadi di situ itu yang memang akhirnya warga yang 40 kakaknya karena mau dekat itu memang betul-betul siap siaga untuk mendukung semua kegiatan kemajlisan dan masih ya mungkin karena masih muda, warganya banyak yang muda. Jadi dari ibu muda, kemudian remaja itu luar biasa itu kegiatannya dan untuk untuk lingkungan kemajlisan itu bagus. Jadi memang perlu, makanya untuk kemarin juga SD IT Karawangnya jadi sekolah inspirasi ya itu. Ya betul. Kami dari kepalanya itu ada juara. Juara literasi dan sekolah inspirasi seperti itu, dan juga TPQ-nya juga seperti itu juga menjadi percontohan dari cabang-cabang di sekitar Karawang. Terkait dengan JJB ini ada berapa wilayah sih Ibu? Kemudian apakah masing-masing sudah terselenggara seluruhnya ini kajiannya? Alhamdulillah untuk JJB itu ada 4 wilayah. Jadi wilayah selatan itu kan terdiri dari perwakilan Majalengka, perwakilan Bandung Kota, perwakilan Bandung Barat, dan kemudian binaan Cirebon. Itu diselenggarakan di hari Sabtunya, jadi Sabtu 29 Juli. Itu kemarin dihadiri kurang lebih 106 ibu dengan dari Ibu Dr. Anda Sabtu hari Nengse. Itu kita selenggarakan di hari Sabtunya jam 14 sampai dengan jam 16. Kemudian setelah selesai kami bersembilan Pak Ali, kami di Keputrian Pusat bersembilan. Kemudian setelah dari Bandung Barat kami lanjut ke JJB yang ke Karawang, itu JJB Timur, kami stay di situ. Kemudian dari JJB Timur itu dari Karawang kami kemudian kami bagi dari Karawang saya sendiri Karawang hari akadnya, kemudian Karawang itu JJB wilayah Timur. Wilayah Timur menikah terdiri dari perwakilan Karawang itu ada 4 cabang, menikah cabang Teluk Jambe, cabang Majalaya, cabang Kota Baru dan cabang Klari yang insya Allah nanti diresmikan di Platnas 4. Ada perwakilan Purwakarta, ada perwakilan Kabupaten Bekasi, kemudian ada perwakilan Subang atau Cipende, ini juga masih calon perwakilan aktivitas dan ada binaan Kalijati. Cukup banyak ya, banyak sekali berarti. Kemudian kajian ini apakah nanti akan diselenggarakan kembali Ibu? Artinya dari bidang Keputrian Pusat ini kan istilahnya roadshow ya, menuju ke tempat-tempat ke daerah-daerah begitu ya. Nah ini apakah nanti berkala Ibu untuk kegiatan? Allah nanti kita berkala, mungkin karena banyaknya cabang ini kita belum selesai putaran pertama, jadi nanti insya Allah setahun sekali. Setahun sekali ya minimal gitu ya. Ini kami untuk Agustus ini kami masih harus ke Wonogiri, juga ke Jawa Timur bagian Barat, juga ke Sukoharjo kemarin belum selesai. Oh gitu ya, jadi padat ini agendanya. Barangkali dalam setahun ini bidang keputrian roadshow ya, muter-muter terus ini berarti ya untuk menyampaikan motivasinya untuk para ibu-ibu ya, para putri gitu ya. Sudah lama kemarin sudah. Dan kalau dulu kan baru beberapa daerah Pak Lid, kalau ini sudah insya Allah nanti semua terutama Solo Raya, Timur bagian Barat, mungkin nanti juga kita ke wilayah Barat seperti Pemalang, Wanayasa itu kan belum pernah, dari Keputrian Pusat belum pernah sama sekali. Jadi nanti
Bu Dokter, melihat sisi keputrian ya, karena setiap kali kita perhatikan apabila seorang wanita sudah menikah, seringkali berubah menjadi superwoman ya, Wonder Woman. Dia akhirnya bisa jemput anaknya, jemput masih gendong anak loh ya. Kemudian pekerjaan juga, yang lainnya, sebagai ustazah juga kadang-kadang, atau bertugas yang lainnya. Dalam arti ada banyak peran yang bisa ternyata dilakukan seorang wanita. Ini apa pesan dari Ibu Dr. Juni agar para wanita ini agar keputrian ini tetap bisa optimal bisa strong sesuai porsinya ini, dokter. Ya, kalau itu mungkin kalau dari kami mungkin kalau memang perempuan banyak memiliki peran ganda, Pak Ali. Tapi itu mungkin perlu dikerjakan sesuai skala prioritas kalau menurut skala prioritas skala prioritas, betul. Semua bisa terlaksana dengan perfect ya kalau kita tapi kita skala prioritas belum. Kalau misalkan kalau anak-anak kita masih kecil-kecil ya berarti kita harus banyak menyisihkan waktunya di rumah untuk mengasuh dan mendidik anak kita. Tapi nanti kalau mungkin ternyata setelah anak-anak kita besar, apalagi kalau sudah masuk asrama atau masuk pondok pesantren, itu kan kita tinggal berdua gitu Pak dengan kami, lah itu mungkin kita mulai bisa banyak waktu kita untuk dakwah ini seperti itu. Baik. Karena prioritas jadi semua ada waktunya seperti itu untuk kita. Saat ini yang kita prioritaskan apa toh seperti itu, nanti kita mungkin pinter-pinternya untuk mengatur waktu untuk skala prioritas. Yang penting bisa diseimbangkan antara dunia dan akhirat kita. Lebih optimal gitu ya. Betul. Sebagai seorang ibu jalan, kemudian kegiatan dakwah juga jalan ini pokoknya begitu ya. Semuanya optimal insya Allah. Udah. Terima kasih nih Ibu ya waktunya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berikan motivasi kepada ibu-ibu semuanya, para putri ya, keputrian yang ada di perwakilan atau cabang di seluruh Nusantara ini tentunya begitu. Selamat beraktivitas Ibu Dr. Juni. Terima kasih. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang disampaikan Ibu Dokter ini memang di perwakilan Karawang itu seperti kompleks ya. Kompleks. Bahkan warga sekitar majelis itu menyebutnya perumahan MTA. Perumahan MTA. Sudah paham. Ya, kalau kerja bakti itu ya gotong royong bagus gitu, dan sudah terkenal begitu. Dan memang sisi perempuan kalau saya angkat topi ya dengan ibu-ibu masih angkat topi, betul. Dan perhatikan kalau jam kepulangan sekolah itu. Belakang itu medok putrane, depan gendong putrane yang lebih kecil lagi loh. Belakangnya lagi anak yang pertama loh ya. Anak yang pertama, kedua bareng. Ini patut diacungi jempol dan mudah-mudahan diberikan kesabaran dan kekuatan gitu ya, untuk perannya sebagai seorang ibu dan seorang wanita. Berikutnya rekan Ali, kita akan sampaikan informasi ini berkaitan dengan upaya evakuasi begitu ya, upaya pencarian orang hilang begitu ya. Tepatnya di Selasa 1 Agustus ini menjadi hari terakhir upaya pencarian dan penyelamatan oleh Basarnas dan tim SAR gabungan ini ya. Karena sejak hari pertama pencarian ini sudah tidak ada ditemukan tanda-tanda kehidupan gitu. Ini di mana ini? Ini penambangan ya, penambangan 8 orang penambang yang terjebak di lubang galian di Banyumas, Jawa Tengah ya. Oh, yang Aji Barang ini. Nah, informasi berikutnya pendengar akan kami hadirkan setelah 7 hari pencarian. Basarnas secara resmi menghentikan operasi pencarian terhadap 8 orang penambang emas terjebak di dalam lubang galian Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Selasa 1 Agustus 2023 menjadi hari terakhir upaya pencarian dan penyelamatan oleh Basarnas dan tim SAR gabungan. Sejak hari pertama pencarian, sudah tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan, sehingga 8 orang penambang yang terjebak di dalam lubang galian sedalam 60 meter dinyatakan hilang. Upaya pencarian dihentikan karena debit air yang menggenangi lubang galian tidak kunjung surut, meski upaya penyedotan terus dilakukan dengan mengerahkan puluhan mesin pompa berbagai ukuran. Priyo Prayuda Utama selaku Kepala Subseksi Operasi dan Siaga Basarnas Cilacap menyampaikan,
Berdasarkan hasil evaluasi operasi pencarian bersama pihak terkait, operasi pencarian dinyatakan ditutup. Evaluasi dan diskusi kita pada seluruh Forkopimda dan tim SAR gabungan serta melibatkan seluruh keluarga korban bahwa hari ini pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 maka dengan berat hati operasi SAR 8 orang terjebak di galian tambang emas di Aji Barang dengan resmi kami nyatakan ditutup. Sebelumnya dilaporkan 8 orang penambang mulai bekerja di dalam tambang pada Selasa pukul 8 malam. 2 jam setelah itu diperoleh informasi air mulai mengalir dari lokasi sebelah. Peristiwa itu kemudian dilaporkan kepada pihak terkait pada keesokan harinya dan dilakukan operasi pencarian. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Sidik Permana, MTA TV. Kami segenap kru MTA TV juga mengucapkan bela sungkawa yang cukup dalam kepada 8 orang yang korban dan hilang ya, belum ditemukan gitu ya. Sampai saat ini karena memang kondisi perambangan ini tergenang air gitu ya, jadi sulit untuk masuk dan sebagainya ini, sehingga ya berada di dalam, berarti tergenang air terus ini karena kondisi. Dan sudah 7 hari maka Basarnas menghentikan ini ya operasinya secara prosedur kan 7 hari standar prosedurnya. Kemudian kita beralih berikutnya ini rekan Ali tentang bagaimana kecakapan anggota SAR Majelis Tafsir Al-Quran ini melakukan ini ya latihan gabungan gitu. Ini masih dari Kabupaten Karawang ya? Karawang Banten ya, berada di Banten ini berarti ya. Ini yang mana, yang Dayung bukan? Yang nomor 7. Nah, betul lah. Jadi di venue Dayung Situ Cipule, Desa Mulyasari, Kecamatan Jampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sudah berlangsung ya? Sudah berlangsung berarti. Kegiatan latihan gabungan SAR MTA wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, JJB ya, pada Sabtu lalu. Menurut Koordinator SAR MTA JJB, Edi Subowo, latihan gabungan digelar dalam rangka meningkatkan keterampilan dan mengingat kembali materi yang telah didapatkan. Oh, jadi mengulas kembali ini upaya-upaya agar kita tidak hilang materinya gitu ya. Keterampilan tidak hilang. Terampil ketika nanti terjadi evakuasi ataupun operasi ya. Itu siaga setiap saat begitu ya. Maka dengan adanya latihan secara berkala dan rutin ini juga dalam rangka untuk mengingat kembali bagaimana materi yang didapatkan, keterampilannya ada didapatkan. Turut hadir pula dalam latihan tersebut, latihan gabungan ini yaitu Kepala Kantor SAR Bandung, Jumaril SEMM, dan beliau mengapresiasi kegiatan karena meningkatkan kemampuan personel dalam upaya penyelamatan. Dalam latihan gabungan ini diharapkan kemampuan setiap personel SAR MTA dapat meningkat dan dapat menebar manfaat bagi kemanusiaan. Ini yang utama ya. Yang utama. Nah, di sini ya. Bagaimana kita mengamalkan hasil mengaji kita. Ya. Dan inilah berita selengkapnya, pemirsa. Guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan personel, SAR MTA Jakarta, Jawa Barat, dan Banten atau JJB menggelar latihan gabungan. Bertempat di venue Dayung Situ Cipule, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berlangsung kegiatan latihan gabungan SAR MTA wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten pada Sabtu lalu. Menurut Koordinator SAR MTA JJB, Edi Subowo, latihan gabungan ini digelar dalam rangka meningkatkan keterampilan dan mengingat kembali materi yang telah didapatkan. Dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan dan merefresh kembali apa yang selama ini didapatkan ketika kita melakukan pendidikan dan pelatihan dasar di tahun-tahun yang sebelumnya. Turut hadir dalam latihan gabungan ini, Kepala Kantor SAR Bandung, Jumaril SEMM. Pihaknya mengapresiasi kegiatan ini karena dapat meningkatkan kemampuan personil dalam upaya penyelamatan. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh SAR MTA karena memang kegiatan-kegiatan seperti ini sangat bagus untuk meningkatkan atau minimal mempertahankan kemampuan, baik itu pengetahuan, keterampilan dari para penolong-penolong atau rescuer yang ada di SAR MTA.
Dengan latihan gabungan ini, diharapkan kemampuan setiap personel SAR MTA dapat meningkat dan dapat menebarkan manfaat bagi kemanusiaan. Dari Karawang, Jawa Barat, Selamat Widodo, Rizky Prasetyo, dan Novi Mustaqim, MTA TV. Ya, ini merupakan latihan gabungan tadi ya, seperti halnya tadi. Jadi untuk mengasah kembali keterampilan, kecakapan dari anggota SAR MTA wilayah JJB ini melakukan latihan-latihan dan latihan terus gitu. Kemudian kita beralih informasi berikutnya, ini merupakan informasi terakhir juga. Purworejo nih rekan ya. Dari Purworejo ini berkaitan dengan festival layang-layang. Jadi layang-layang. Wah, tentu acaranya biasanya di pinggir pantai ini mungkin ya. Pinggir pantai atau di tengah di sawah? Tengah sawah. Karena kan memerlukan angin yang besar. Angin besar. Kalau angin besar jelas pantai pasti angin besar ya. Jadi ada festival layang-layang yang digelar di Purworejo 29 dan 30 Juli lalu. Diikuti oleh 41 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia maupun mancanegara. Nasional ini berarti internasional bahkan gitu ya. Indonesia dan mancanegara. Menurut Kabid Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf di Porapar Purworejo, festival ini merupakan kali ke-7. Kali ke-7. Kemudian selain daripada itu, dalam kegiatan ini relawan dan juga SAR MTA wilayah setempat ini juga menerjunkan anggotanya begitu rekan Alia untuk mengamankan, menjaga keberlangsungan dari festival layang-layang ini. Untuk informasi selengkapnya, pemirsa akan kami bagikan untuk Anda semuanya. Berbagai jenis dan ukuran layang-layang menghiasi langit pantai Ketawang Indah, Purworejo, Jawa Tengah dalam festival layang-layang. Ribuan warga memadati pantai Ketawang Indah, Purworejo untuk menikmati keindahan layang-layang berbagai jenis dan ukuran. Puluhan layang-layang ini diterbangkan dalam Festival Layang-Layang Purworejo 2023 yang berlangsung pada 29 dan 30 Juli lalu. Festival ini diikuti 41 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia maupun mancanegara. Menurut Kabid Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata, dan Ekraf Dinporapar Purworejo, festival ini merupakan kali ke-7 sejak penyelenggaraan pertama pada tahun 2015 dan kali kedua pasca pandemi COVID-19. Festival Layang-Layang tahun 2023 di Kabupaten Purworejo ini diselenggarakan untuk yang ke-7 kalinya sejak tahun 2015, dan di tahun ini adalah penyelenggaraan yang kedua setelah pasca pandemi COVID selesai. Kemudian dilaksanakan selama 2 hari, mulai kemarin tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan hari ini tanggal 30 Juli tahun 2023. Dalam kegiatan ini, tim SAR dan relawan MTA menerjunkan personilnya untuk membantu menjaga keamanan di sekitar lokasi festival. Budiono selaku Korlap menyampaikan pihaknya mengirimkan sejumlah personil dalam kegiatan ini. Ini permohonan bantuan personil dari Jaya Katwang, Desa Ketawang Rejo dalam rangka Festival Layang-Layang. Hari ini kita menerjunkan ada 10 personil dari relawan MTA, Mas. Dengan festival ini diharapkan dapat mengenalkan dan memajukan potensi pariwisata di Kabupaten Purworejo. Kontributor Purworejo, Jawa Tengah, Miftahur Rahman, MTA TV. Wah, asik sekali nih ya. Di pinggir pantai menikmati layangan dari berbagai Dan angin pantai itu kan angin yang segar, bebas polusi ya. Dari lautan tidak ada asap yang daratan. Cukup untuk kita yang ataupun Anda yang ada penyakit asma. Wah, iya. Bisa healing ke pantai ke pantai sambil menikmati indahnya layang-layang dengan berbagai bentuk, kemudian desain juga. Tadi ada wayang besar-besar ya, naga dan sebagainya. Rekan Ali, ini mengakhiri perjumpaan kita ya di kesempatan alhamdulillah pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan untuk Anda semuanya. Akhirnya saya yang bertugas Miftahul Firdaus dan saya Ali Rahman pamit undur dari hadapan Anda. Kopi Istimewa MTA TV, seruput kopinya, cermati infonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.